Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyul azim. Saudaraku sekalian, pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan daripada awal perjumpaan kita selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam semesta, Tuhan semestanya alam kita, saudaraku sekalian. Karena apa? Karena dengan nikmatnya lah, alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan wa ja'alana minasyakirin. Mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada pada diri kita, kita syukuri. Apapun yang kita miliki, kita syukuri. InsyaAllah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, pemirsa TV1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini banyak terjadi fenomena yang kemudian seakan-akan menggoyahkan diri kita, seakan-akan merubah diri kita, seakan-akan membentuk diri kita kepada ketidakbaikan. Lalu saudaraku sekalian, saat kita berada pada kondisi keadaan demikian, apakah yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah kita mengucapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tawakal ini
adalah sebuah kalimat yang mudah kita ucapkan, tetapi sesungguhnya sukar, sulit untuk kita terapkan. Karena kata tawakal penuh dengan ujian dan tantangan. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang keduanya, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, ayat ini memerintahkan kita agar bantu-membantu. Ayat ini mengajak kita agar tolong-menolong, saudaraku sekalian. Bagaimana ketika kita melihat saudara kita sedang kesulitan? Bagaimana melihat ketika saudara kita sedang terkena PHK? Saudara kita belum mendapatkan gajinya, misalkan dalam kondisi pandemik, maka kita dianjurkan dengan ayat ini, tawakal salah satunya apa? Membantu saudara kita yang sedang kesusahan dan kesulitan dari segi perekonomian mereka. Makanya kita patut mencontoh, ada seseorang yang di masa kesulitan seperti ini, ada yang membantu karyawannya, bukan menurunkan gaji karyawannya, tetapi menambahkan sampai 20% tambahan gaji karyawannya. Masya Allah. Ini karena dia punya tawakal kepada Allah, karena dia punya keyakinan kepada Allah yang kuat. Maka kalimatnya yang pertama dari ayat tersebut, wa ta'awanu, bantulah kalian mereka, bantu mereka yang sedang kesusahan, tolong mereka. Tolong di mana? Tentu bukan sekedar menolong, tapi alal bir, tolong mereka dalam kebaikan. Kita bantu, kita tolong mereka bukan dalam perbuatan dosa. Membantu maling untuk mengambil barang orang lain itu dosa. Membantu orang untuk mengkorupsi uang negara itu dosa. Yang diperintahkan oleh Allah, kita membantu dalam kebaikan, membantu dalam sesuatu yang benar. Saudaraku sekalian, tawakal memerintahkan kita untuk kita saling membantu. Sebab hanya orang yang bertawakal yang mereka bisa membantu saudaranya kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sebab dia yakin ada Allah. Dan tawakal itu adalah usaha yang kemudian dilakukan pada awalnya dan akhirnya diserahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang berbahagia, lalu kemudian Allah perintahkan kita untuk saling tolong menolong, membantu dalam ketakwaan. Takwa. Kalau ada jamaah kita yang belum memiliki rumah ibadah, masjid, maka kita ulurkan bantuan kepada mereka yang belum membangun masjid. Kita bantu masjidnya. Ini adalah wujud tawakal kepada Allah.
bukan sekedar pasrah kepada Allah, tapi kita usaha maksimal baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang beliau mau melaksanakan sholat di masjid tentunya. Dan kala itu adalah Masjid Nabawi, masjidnya Nabi kita. Seorang sahabat ini mau sholat, tetapi ketika dari rumah kemudian menuju masjidnya dia menggunakan unta. Dan ketika sampai di masjid, unta itu tidak diikat oleh sahabat tersebut. Dia yakin bahwa Allah akan menjaga untanya, tidak akan kemana-mana. Dia yakin karena dia melaksanakan sholat, insya Allah untanya aman, gak ada yang ngambil oleh siapapun, gak ada. Bergegaslah orang ini kemudian sholat ke dalam masjid. Sholat di dalam masjid, membiarkan untanya diam di depan masjid, tidak diikatnya. Lalu suatu pertanyaan muncul kepada dia, ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, apakah engkau sudah mengikat unta engkau?" Lalu sahabat itu dengan congkak dan sombongnya, "Ya Rasul, aku bertawakal kepada Allah, aku pasrah kepada Allah. Kalaupun itu tidak diikat, kalau misalkan dia sudah kita serahkan kepada Allah, insya Allah Allah menjaganya." Masya Allah. Nabi Muhammad kemudian mengucapkan, "Ikatlah untamu, ikatlah untamu, baru kau tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Artinya tawakal itu bukan hanya pasrah, tapi usaha yang pertama kali dilakukan, baru kemudian pada Allah pasrahkan. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu setelah usaha, Ustaz. Ya. Tiada ada tawakal qabla sa'i. Tiada ada tawakal sebelum melaksanakan usaha. Seperti tadi digambarkan dalam kisahnya sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun kemudian menyatakan di dalam ayatnya pada surah Al-Hajj pada ayat yang ke-34-nya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Saudaraku sekalian, ayat ini adalah khabar kepada kita, berita kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang esa. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, maka kita disuruh dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Tuhannya satu itu. Kita tawakal. Tawakal kepada siapa? Tawakal kepada Allah Tuhan yang satu. Tawakal kita benar saat kita mentawakalkan semuanya ilahun wahid, Allah yang esa. Jangan sampai kita kemudian tidak meyakini ilahun wahid, atau jangan sampai kita termasuk orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik, seakan-akan kita kemudian bertawakal kepada Allah, tapi kita datang ke pohon-pohon besar untuk meminta kepada pohon itu. Masya Allah, itu bukan bentuk tawakal. Kalau kita tawakal kepada Allah, Allah satu-satunya tempat untuk kita meminta.
Allah satu-satunya tempat untuk kita bergantung. Maka di dalam ayat lain, pada juz yang ke-30 yaitu juz Amma dalam suratul Ikhlas, Allah mengatakan, Qul huwallahu ahadun illahus samad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. La ma'buda illallah. Tidak ada disembah itu selain Allah. Maka ketika Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal, maka hanya kepada Allah kita tawakal, hanya kepada Allah kita meminta. Kadang-kadang kita merasa sudah tawakal, tapi kita mintanya sama dukun. Kadang-kadang kita sudah tawakal, tapi kita mintanya sama orang pinter. Masya Allah. Ayo kita koreksi diri kita. Semoga kita semakin lurus tawakal kita kepada Allah. Jangan kita kemudian melakukan sesuatu tawakal yang salah. Dan kalau kita melakukan sesuatu tawakal yang salah, salah pula lah akhirnya. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, Pak, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bicara penggambaran tawakal itu yang dilakukan oleh seekor burung. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kisahnya, seekor burung itu ketika pagi hari mereka pergi tanpa memikirkan kemudian akan dapat makan atau tidak. Enggak memikirkan. Mereka pergi di pagi hari, begitu semangat gegap gempitanya keluar dari setiap sarang-sarangnya, tidak memikirkan kemudian apa yang akan dimakannya, apa yang kemudian banyak yang dia dapatkan atau sedikit. Tidak. Tapi burung-burung itu mereka bertawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Jikalau engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan la razaqakum, Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Jadi kalau kita tawakal kepada Allah, jangan khawatir Allah enggak kasih rizki sama kita. Burung-burung saja yang tidak diberikan akal, dia bisa mendapatkan rizki dari Allah. Apalagi manusia yang kemudian Allah kasih keutamaan akal bagi diri kita. Dan itu salah satunya, salah satu sebab kita menjadi khalifah di alam dunia ini, karena kita dikasih akal. Subhanallah. Rasulullah gambarkan seekor burung itu nggak punya apa-apa, tapi dia berangkat dengan laparnya, kemudian pulang dengan perut kenyangnya. Masya Allah. Inilah tawakal yang kemudian di luar nalar kita. Tawakal yang kemudian tanpa logika kita. Dan kalau misalkan kita sebagai manusia, setelah usaha maksimal, kita serahkan diri kita kepada Allah. Yang susah insya Allah menjadi mudah, yang sulit diselesaikan insya Allah tidak jadi masalah, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi bagaimana kemudian Rasulullah memberikan gambaran bagaimana kita bertawakal yang sebenarnya.
Masih banyak lagi kisah-kisah yang menggambarkan tawakal yang sebenarnya. Jangankan kita dibandingkan dengan seekor burung yang punya sayap. Jikalau kita bandingkan diri kita dengan seekor cacing yang dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, dia cuma punya badan dan berjalannya pun terbatas, tapi Allah tetap la razaqahu, Allah tetap memberikan rizki kepada dirinya. Jangan rubah pikiran kita dengan sifat dunia, tapi rubahlah pikiran kita dengan sifat tawakal yang kemudian insya Allah dunia akan ngikutin kita. Subhanallah. Jadi benahi daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita syirik. Insya Allah kalau sudah benar tauhidnya, sudah benar iman kita, insya Allah tawakalnya kita benar, usahanya kita sempurna, dan insya Allah tawakal kita jalankan, dan tawakal itu akan membuahkan solusi demi solusi, keamanan demi keamanan bagi kita yang menjalaninya. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu atau beberapa ayat yang kemudian menyatakan Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, kata cinta itu menggambarkan bahwa kita akan mendapatkan kebaikan Allah selama-lamanya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW bertawakal ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah dengan ujian yang begitu beratnya, beliau bertawakal setelah usahanya, dan qadarullah beliau sukses menjalani dakwahnya selama di Makkah, dan kemudian beliau sukses menjalani dakwahnya selama di Madinah. Kurang lebih sekitar 20-an tahun lebih Rasulullah melaksanakan dakwah, dan beliau selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah Islam pada negeri kita, sehingga sampailah Islam pada keluarga kita, pada diri kita, akibat Rasulullah lantaran tawakalnya kuat kepada Allah setelah berusaha. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Al-Fakir akan simpulkan apa yang telah Al-Fakir sampaikan. Yang pertama, bahwa tawakal itu harus kita jalankan sebagai seorang mukmin. Yang kedua, tawakal itu adalah sikap terakhir setelah kita usaha maksimal. Dan yang ketiga, bahwa tawakal harus didasari tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah yang sedikit ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Al-Fakir. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.